Ya, kapan mau mendeklarasikan? Ya, kita cari hari baik, bulan baik. Sedang kita nominasikan, kita cari itu. Kita utak-atik, kita lihat lagi, kita lihat tanda-tanda dan bahasa dari berbagai aspek yang memungkinkan hingga pasangan Pak Aniesnya seperti apa yang diharapkan oleh beliau lah sebagai calon presiden. Partai-partai kami bertiga ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS, bisa semakin menyatu dalam arti tadi pikirannya, pandangannya. Kemudian kalau banyak yang bertanya, terus kapan? Nah, kapan ini tentu menunggu momentum, melihat momentum. Seringkali juga momentum itu di-create, bukan hanya ditunggu. Tetapi itulah mengapa kami tidak ingin tergesa-gesa, terburu-buru, karena yang lebih baik adalah benar-benar solid. Ya terus terang lah, Anies kayaknya sih lebih cocok ke AHY. Kalau saya pribadi sih, saya setuju lah dengan Anies Agus Harimurti Yudhoyono. Ya sama-sama, ya anak magang lah. Ya kita lihat 5 tahun dipimpin Anies Baswedan, kita bisa lihat sendiri lah. Jika dibanding-bandingkan dengan Heru yang beberapa hari menjadi gubernur DKI, ya lebih nampol kinerja Heru Budi Hartono daripada Anies Baswedan. Dan ternyata reaksinya sangat luar biasa, termasuk dari Pak Surya Paloh sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyesal untuk memilih atau mencalonkan Anies Baswedan. Nasdem terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun. Nasdem katanya tidak mau desak-desak itu. Mau koalisi boleh, enggak koalisi juga tidak apa-apa. Enggak masalah bagi Nasdem jika tidak jadi berkoalisi. Nasdem disebut tidak ada beban yang tinggi sekali. Jeder. Pernyataan Surya Paloh ini pasti dirasakan bagai petir yang menyambar telinga Anies dan AHY juga. Ya, Nasdem memangnya bisa usung calon presiden sendiri, Pak? Kan enggak. Suara saja tidak sampai 20%. Harus koalisi dengan partai lain. Artinya jangan belagu gitu loh. Memangnya rakyat ini tidak tahu matematika politik dan pelitnya mencari koalisi dengan posisi Nasdem dengan suara kecil itu. Pelik, Pak. Susah. Ada-ada saja ya Bang Surya ini. Relawan nilai keterbukaan Nasdem, Demokrat, PKS jadi tradisi politik baru di Indonesia. Sikap Partai Nasdem, Demokrat, PKS yang membuat hasil pertemuan ketiganya di rumah Anies Baswedan dinilai sebagai tradisi politik baru di Indonesia. Kelompok relawan pendukung Anies, Sekretariat Kolaborasi Indonesia, menyebut keterbukaan ketiga partai itu menyiratkan keinginan melibatkan publik dalam upaya menggerakkan perubahan. Jatim menilai yang dilakukan trio Nasdem, Demokrat, PKS kontras dengan banyak pertemuan elit politik yang biasanya berlangsung tertutup dan minim informasi pada publik. Dengan keterbukaan tersebut, menurut Jati, akan menghindarkan koalisi tersebut dari kemungkinan terjadinya politik transaksional. Sebelumnya, tim kecil pengurus Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat berkumpul di rumah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Selasa 25 Oktober 2022. Lebak Bulus, Jakarta Selatan itu untuk membahas tokoh yang bakal menjadi calon wakil presiden. Dalam pertemuan itu, Anies Baswedan selaku tuan rumah sekaligus calon presiden yang diusung oleh ketiga partai turut hadir. Sementara untuk perwakilan partai yang hadir antara lain Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Majelis Surya M. Sohibul Iman, Jubir PKS Pipin Sofian, dan M. Khalid atau Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman atau Iftitah. Willy mengatakan hadir juga Sudirman Said sebagai liaison official atau LO untuk acara itu, sementara AHY baru datang ketika diskusi santai soal Cawapres sedang berlangsung. Willy mengatakan pertemuan di rumah Anies Baswedan merupakan pertemuan lanjutan dari sejumlah pertemuan sebelumnya. Ia menjelaskan pembahasan tim sudah pada tahap pendalaman kriteria dan mekanisme penentuan Cawapres yang bakal berduet dengan Anies. Dalam pertemuan itu, PKS menyodorkan nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, sebagai kandidat Cawapres bagi Anies Baswedan. Sementara Partai Demokrat tetap mengusulkan AHY sebagai cawapres. Panggung Anies gagal, Heru Budi disambut meriah Mbak Jokowi, Anies tenggelam. Dalam tulisan sebelumnya, saya sudah menyebut bahwa ada semacam rasa minder dari seorang Anies terhadap pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Ya, memang Anies ini punya titel PhD dari universitas di Amerika. Namun dari segi kinerja, begitu banyak kritik dari berbagai pihak terhadap Anies. Selama 5 tahun masa jabatannya, kritik
Kritik itu disertai dengan bukti-bukti yang diberitakan di berbagai media, artinya bukan kritik kosong ya. Sementara, sosok Heru Budi sudah punya pengalaman banyak di birokrasi. Sudah pernah jadi wali kota seperti halnya Presiden Jokowi. Karir Heru Budi juga berjalan dengan sukses, ditunjuk jadi pejabat publik dan tidak pernah dipecat macam Anies. Jadi ada 3 faktor di mana Anies sangat terhempas dengan eksistensi sosok Heru Budi, yakni pengalaman, kemampuan, dan tidak pernah dipecat oleh Bapak Presiden Jokowi. Saya yakin Anies tidak akan mau diajak berdebat soal kerjaan dengan Heru Budi. Serupa dengan keengganan Anies saat jadi gubernur untuk membahas banjir dengan Kementerian PUPR. Mana bisa kan bawa-bawa sunatullah ketika berdebat dengan orang-orang pintar di PUPR, atau bilang airnya parkir, atau banjir karena banyak air jatuh bersamaan. Sebagai sosok yang sudah mendapat deklarasi capres dari sebuah partai politik, Anies tidak mau kalah dong sama Heru Budi. Dan panggung terakhir Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta digelar pada hari terakhir jabatannya. Di sanalah Anies berharap banyak bahwa ada antusiasme masa yang bakal terekam berita. Kalau bisa 7 juta umat datang ke balai kota untuk melepas Anies, gitu kan? Namun yang terjadi justru sebaliknya. Memang suasana acara pelepasan Anies itu berlangsung ramai. Banyak massa yang datang untuk mengeluh-ngeluhkan Anies. Mungkin ada pula yang meneriaki Anies Presiden ya. Akan tetapi sehari sebelumnya ada info yang bocor, ketahuan bahwa para relawan pendukung Anies lah yang akan datang ke balai kota. Bahkan mereka menyiapkan sampai ribuan orang. Kedatangan ribuan relawan Anies sudah diketahui sehari sebelumnya, dan kemudian terbukti pada hari H ada liputan berita soal keberadaan para relawan Anies di acara pelepasan Anies itu. Padahal pihak yang paling berkepentingan adalah para warga Jakarta. Jadi kalau lebih banyak relawan Anies yang datang ke balai kota ketimbang warga Jakarta, artinya panggung itu gagal menunjukkan bahwa Anies ini adalah gubernur yang dicintai warganya, sesuai dengan beberapa hasil survei sebelumnya, di mana angka yang tinggi adalah ketidakpuasan atas kinerja Anies. Kegagalan panggung terakhir Anies sebagai seorang gubernur ini semakin dibuktikan pada hari berikutnya, yakni hari pertama Heru Budi Hartono datang ke balai kota sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Hari Senin lalu ya, tanggal 17 Oktober, Heru Budi sampai di balai kota agak siang usai menjalani pelantikan oleh Mendagri Tito Karnavian, dan sambutan terhadap Heru Budi sangat meriah, baik bak seorang Jokowi. Sambutan meriah ini terekam di berbagai foto, video, dan berita media. Puluhan karangan bunga menyambut kedatangan Heru Budi di balai kota. Sejumlah pegawai atau ASN Pemprov DKI Jakarta bahkan menyambut Heru dengan spanduk selamat datang. Spanduk itu berisi kata-kata welcome home, selamat datang kembali pulang ke balai kota DKI, karena Heru Budi memang pernah bertugas di sini ya. Yel-yel sambutan juga terdengar baik dari ASN maupun dari warga yang hadir. Saya bacakannya dari kompas.com. Diberitakan teriakan mereka seperti Bapak pulang, Pak Heru pulang. Maksudnya, dan Pak Heru datang, rakyat kecil bahagia. Ditambah dengan berjubelnya warga dan ASN yang meminta foto selfie dengan Heru Budi. Itu panggung besar yang tercipta secara spontan buat Heru Budi, tanpa ada rencana-rencana, tanpa ada undangan, tanpa ada relawan. Mengingatkan kita pada meriahnya warga masyarakat menyambut Presiden Jokowi di berbagai daerah ketika beliau mengunjung ke sana. Ketika beliau berkunjung ke sana, dengan sendirinya kemeriahan ini mengaburkan memori publik bahwa sehari sebelumnya Anies menggelar acara pelepasan di tempat yang sama, yang sebenarnya juga ramai, banyak orang yang hadir, disertai dengan yel-yel juga. Namun ketahuan bahwa yang hadir termasuk para relawan pendukung Anies Capres. Sementara yang menyambut Heru Budi adalah mereka yang benar-benar berkepentingan di DKI Jakarta. Pegawai Pemprov DKI dan juga warga masyarakat. Heru Budi juga nggak lagi mau nyapres kan. Justru Heru Budi datang ke balai kota untuk mulai bekerja di sana. Kerja dan kerja. Ini tujuan kehadiran Heru Budi di balai kota. Ketika tujuan itu disambut dengan antusias, dengan meriah, artinya tanpa kampanye, tanpa janji-janji, tanpa kepentingan politis di hari pertamanya bekerja, Heru Budi sudah mendapatkan kepercayaan dari jajarannya maupun dari warga masyarakat bahwa dia ini bakal mampu bekerja sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Nggak ada keraguan, karena Heru Budi merupakan pilihan dari Presiden Jokowi, sementara Anies adalah bekas pecatan dari Presiden Jokowi.
Ini bukan omong kosong atau menata kata ya. Heru Budi memang sudah siap bekerja. Pada hari pertamanya itu, sorenya dia langsung bertemu dengan Menteri PUPR untuk membahas soal banjir di Jakarta. Kepada para awak media, Heru Budi menjelaskan bahwa ada 3 macam banjir di Jakarta, yakni banjir rob, banjir hujan, dan banjir kiriman. Penjelasan Heru juga disertai dengan rencana-rencananya terkait pengerukan saluran, pengecekan waduk, dan pompa. Panjang lebar penjelasan Heru dan tidak ada satupun yang tidak logis, macam air parkir dan banjir karena banyak air jatuh bersamaan. Nggak ada Heru menyebut hal-hal konyol macam Anies.